Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kecenderungan dari kita itu sering memandang rendah orang lain. Kalau kita ini merasa benar, merasa pintar, merasa kudus, merasa suci, kita menganggap orang lain berdosa, kita menganggap orang lain tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sendiri yang seakan-akan merasa memiliki surga, kita sendiri yang merasa doa kita yang paling dijamah Tuhan, hidup kita yang paling didapatin berkenan. Kalau kita ini kaya, menganggap orang lain tuh miskin semua, nggak sehebat kita, nggak seberapa kaya dari kita, nggak terhormat dari kita. Kalau kita menganggap diri kita ini paling pintar sendiri, dan kita menganggap orang lain bodoh semua, dan orang lain harus belajar sama kita, kecenderungan daging kita akan selalu nyeret kita untuk melakukan hal yang konyol, melakukan hal-hal yang menjerat kita begitu rupa sehingga kuasa daging kita semakin muncul. Nah, keinginan daging ini perlu dimatikan. Kalau kita ini pingin dihormatin, pingin dipuji orang, pingin diakuin orang, pingin merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri, merasa pinternya sendiri, kita akan memandang rendah orang lain. Kalau kita memandang rendah orang lain, ujungnya kita bisa menghakimi orang lain. Dia nggak seperti saya, dia nggak segolongan dengan saya, dia nggak selevel dengan saya. Bahkan kita bisa menghakimi pasangan hidup kita ketika dia melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kalau kita sudah seperti itu, kita ini nggak tepat di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang kedagingan. Fisikmu rohani, fisikmu kelihatannya rohani, kelakuanmu kelihatannya melakukan aktivitas agamawi, padahal buktinya real nyata. Dalam hatimu itu busuk dan jahat. Kita ini ya kalau merasa benar diri terhadap diri kita sendiri, kita itu menjadi orang yang egois, keras kepala. Kita akan merasa hebat, merasa pintar, dan merasa mampu. Kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Kalau kita menganggap diri kita benar, kita menganggap orang lain itu rendah. Mikal menganggap rendah Daud. Dan apa yang terjadi? Padahal Daud itu diurapin Tuhan. Dia menari-nari dan bersuka cita karena tabut Allah dibawa ke Yerusalem kembali. Tapi Mikal melihat dengan kacamata yang berbeda. Mikal melihat Daud itu mempermalukan dirinya. Hati-hati, kalau kita memandang rendah, yang kita pandang rendah adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kita dapat pujian, malah kita berurusan dengan Tuhan. Hati-hati mulut kita, hati-hati hati kita ini menilai orang lain. Jangan sampai kita ini sembarangan, serampangan dan sembrono. Kita ini kecenderungan mulut kita untuk ngomong sesuatu, untuk membuktikan bahwa diri kita ini paling benar. Kita ribut dengan pasangan kita. Kita susah sekali minta maaf. Kita susah sekali mengakuin kesalahan kita, tetap merasa kita ini benar. Dia ujungnya apa? Keras kepala, ujungnya keras hati, benarnya sendiri, pinternya sendiri. Kita kan seharusnya tambah hari tambah kenal Tuhan, hati kita yang dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Kita akan menjadi orang yang lemah lembut, ngerti kebenaran. Kita memang punya komitmen menyampaikan kebenaran, tapi bukan berangasan liar dan kasar. Kita bisa pakai tegur orang, maki orang, tuduh orang, fitnah orang, dan lain sebagainya. Kita pakai cara yang tertib, cara kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kita ini semakin ikut Tuhan, tapi kalau hidup kita semakin liar, jangan-jangan ada yang salah dengan apa yang kamu hidupin. Kita ini kalau ngaku cinta Tuhan, berjalan dengan Tuhan, tapi mulut kita ini gampang sekali ngomong serampangan, ngomong sembrono, menilai orang lain, merendahkan orang lain. Artinya ada yang salah dengan hati kita. Hati kita ini yang perlu diberesin di hadapan Tuhan. Hati kita ini harus dikuduskan kembali supaya berjalan dalam ketepatan ilahi. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Ini ada dua orang berdoa. Yang satu merasa benar, ngerti firman, pelayanan, ngerti semua hukum Tuhan. Di sisi lain adalah orang yang berdosa sekali. Ini dua hal yang kontras. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu, lihat tuh orang dia itu. Dia percuma tuh. Dia nggak
Dia itu melakukan kenajisan, kekotoran kalau istilah zaman sekarang. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ini seringkali tanpa kita sadari kita melakukannya. Kita ini seringkali menyombongkan diri loh. Kalau kita ini merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, merasa kaya, merasa paling berkenan di hadapan Tuhan, kita akan memandang orang lain. Dan kita punya hak apa memandang orang lain? Apa hak kita bisa menilai orang lain menurut cara pandang kita sendiri? Dan kebanyakan orang terjebak dalam sini. Tanpa kita sadarin, kita meninggikan diri dan jatuh di dalam dosa kesombongan. Kalau sudah begitu bagaimana caranya? Ya, bertobat, balik kepada Tuhan, gak ada yang lain. Kita akan melihat dari apa yang Yesus katakan di Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang pertama. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Pada kenyataannya kita ngelihat pasangan kita salah aja langsung kita nerotos, kita omongin jelek kok. Dan dengan kita ngomong jelek, apakah pasanganmu berubah? Tidak berubah. Kalau kita melihat pelanggaran, orang lain bikin pelanggaran, hamba Tuhan lain bikin pelanggaran, atau pasangan hidupmu, istrimu, anakmu bikin pelanggaran, nah kita marah, kita teriak, kita omongin dengan cara kita, apakah dia berubah? Malah dia tidak berubah, justru menolak kita. Bagaimana kalau dia secara tiba-tiba menolak kita, dia pasang badan, nggak mau ketemu kita, blok dirinya. Karena apa? Sudah nolak diri kita, bagaimana nasihat kita diterima? Kita mesti pakai hikmat, kita mesti memiliki pengetahuan yang benar tentang kebenaran. Bukan jalan maunya kita sendiri, bukan cara kita sendiri. Kalau kita ini punya maksud benar, cara penyampaian kita salah, hasilnya salah, nggak tepat. Bukannya jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kita jadi orang percaya itu bukan jalan mau kita sendiri loh. Ngikutin maunya Tuhan, ngikutin caranya Tuhan. Ngikutin ketetapan Tuhan, bukan berangasan, liar, ngawur, sembarangan dan sembrono. Kalau kita menjadi orang Kristen yang berangasan, liar, sembrono, mulut kita mudah sekali ngomong sembarangan. Lihat Mikal, kena kutuk Tuhan, ngomong serampangan, ngomong sembarangan. Bilang Daud mempermalukan diri. Kita tidak pernah tahu kehidupan seseorang dia dengan Tuhan. Makanya kita tidak bisa ngomongin kejelekannya, kekurangan. Toh kalau ada orang lain punya kekurangan, kelemahan, serahin aja ke Tuhan. Nggak perlu kita hakimi. Toh kalau kita hakimi, kita omong-omongin, apakah orang itu bertobat, berubah? Tentu tidak. Kalau dengar malah kepahitan. Kita udah menghalangi diri kita menjadi saluran berkat. Makanya Alkitab ngomong ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Menghakimi orang lain, menuduh. Orang menghakimi itu merasa dirinya benar, punya hak untuk nilai orang lain semau kita sendiri. Kalau ini nggak benar, kalau itu nggak benar, yang benar itu menurutnya harus begini. Lah kebenaran itu kan menurut setiap orang kan berbeda-beda. Kebenaran yang menurut kita benar belum tentu benar menurut orang lain. Yang menurut kita tepat belum tentu tepat menurut orang lain. Jadi kita harus berjalan dalam ketepatan ilahi. Bertindak, berkelakuan, bersikap seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Kalau kita ini bertindak seperti yang kita mau, daging nanti yang kontrol mengendalikan. Kita akan menjadi orang yang angkuh sekali dong. Menangnya sendiri, hebatnya sendiri, pinternya sendiri. Karena dengan penghakiman, ayat yang kedua, penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Semuanya akan berbalik sama kita kok. Kita itu nggak bisa terhindar dari hukum ini. Ini namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, suatu hari orang lain akan perlakukan kepada kita. Kita akan menuainya dengan baik. Kalau kita menghakimi menurut cara pandang kita sendiri, nanti orang lain juga menghakimi menurut cara pandangnya. Nah kita ini nggak bisa menghakimi orang lain kalau kita ini nggak kenal, satu, nggak memiliki hubungan pribadi dekat, kita nggak tahu kehidupannya dia berjalan sama Tuhan seperti apa. Terus kita kata orang, terus kita nimbrung, kita ngomongin. Apalagi yang lebih parahnya, ketika melihat pasanganmu melakukan suatu kesalahan, kamu hakimi. Apakah pasanganmu berubah? Tidak akan berubah. Justru banyakkan malah sakit hati, marah, kesel, jengkel. Makanya kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Karena kecenderungan daging kita akan ngomong begini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di depan matamu tidak kau ketahui? Kecenderungan kita akan coba melihat orang lain. Makanya Bapak Ibu meski dengerin khotbah saya, menarik diri dari keramaian. Kita harus menarik diri dari keramaian kok kita.
Jangan selalu pengen dipuji orang, didengar orang, diagungkan orang. Sesekali kita ini perlu diam di kaki Tuhan. Jangan banyak bereaksi. Justru waktu kita diam dalam hadirat Tuhan, Tuhan beresin hati kita. Tuhan murnikan hati kita. Tuhan murnikan. Orang yang murni hatinya, orang yang tulus benar hatinya di hadapan Tuhan, mulutnya akan berkata-kata kebenaran. Tidak akan ngomong hal yang jahat, hal yang buruk. Ketika mendapatin pasangannya bikin kesalahan, selingkuh, mungkin berzinah, nipu, bohong, melakukan dosa dan segala macam. Mulut orang benar tidak akan ngutuk. Justru akan memperkatakan janji Tuhan. Justru itulah yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi kalau tidak, kita ini akan mudah sekali melihat kelemahan orang lain. Kita akan menjadi orang yang melihat selumbar di mata saudara kita, kelemahan kita, kekurangannya. Kita tahu persis detail. Padahal diri kita juga punya balok yang di depan mata kita. Tapi kita nggak tahu. Orang lebih cenderung senang menilai orang lain daripada mengkoreksi dirinya. Pintar menilai orang lain tapi kurang pintar menilai dirinya sendiri. Harusnya kita sebagai orang percaya, ya koreksi aja hati kita yang di dalam. Kalau kita ini benar, atau kita ini melakukan ketetapan seperti yang Tuhan mau, hidup kita akan berubah, kelakuan kita akan berubah, tindakan kita akan berubah. Tidak mungkin orang yang ngaku kenal Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, gerangasan, liar, kacau, ngawur semaunya sendiri, ngomong sembrono, berkelakuan sembrono. Ini penting sekali. Memang kita akan dibawa untuk melihat kekurangan, kelemahan, pelanggaran orang lain yang dilakukan di depan mata kita. Tapi reaksi kita kan harus tepat seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Kalau reaksi kita ini ngawur dan sembrono serta sembarangan, ya hidup kita akan ngaco, kelakuan kita akan sembarangan, kita akan gampang menilai orang lain, kita lupa bahwa kita sendiri juga punya kelemahan. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di depan matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Makanya saya bilang, kita ini kalau hubungan kita nggak benar dengan Tuhan, ya, hati kita ini nggak benar dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang gampang sekali menghakimi orang lain, gampang menuduh orang lain, gampang memperkatakan orang lain itu buruk. Justru kalau kita dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, Tuhan akan proses hati kita. Kita memiliki kacamata ilahi. Kalau melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata kita sendiri. Ini perlu proses. Ini perlu perjalanan, ini perlu waktu. Pikul salib, sangkal diri, matiin daging. Kita selaras seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginin. Bapak Ibu, hari ini kita ini harus menyelaraskan pikiran, perkataan kita ini dengan kebenaran. Kita nggak bisa ngomong serampangan dan sembrono lagi. Kalau kita serampangan sembrono, kita jadi orang yang keras kepala. Kita akan mudah nilai, menuduh, memfitnah, bahkan memperlakukan buruk orang lain semau kita sendiri. Dan kita malah jadi batu sandungan, bukan malah jadi berkat. Ini penting sekali. Dan saya berdoa, Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, hidupmu benar-benar berubah loh. Karaktermu berubah, sikapmu berubah, kelakuanmu berubah, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena memang yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Buat apa kita terlihatan hebat, terlihatan pintar di depan orang padahal kita ditolak Tuhan? Gak ada gunanya. Kita harus menjadi orang yang tetap rendah hati. Ketika kita diberkati, ketika kita diurapi, ketika kita dipercayakan sesuatu yang lebih besar, tenang saja, rileks, menundukkan diri pada pusat kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tinggi hati, merasa pintar, merasa hebat, merasa benar, merasa ngerti segala sesuatu, dan kita mulai ngomong merendahkan orang lain, sebenarnya itu sudah kita ini diam-diam meninggikan diri kita di hadapan orang. Bukankah orang yang merendahkan hatinya akan ditinggikan? Tapi orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Kita ngikutin cara Tuhan. Kita mesti belajar melihat segala sesuatu dengan kacamata rohani. Melihat dengan kacamata rohani. Kita lihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tuh berjalannya sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak daging kita. Nah, ini perlu proses, perlu keintiman. Setiap hari bangun keintiman dengan Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya sekali ketika seseorang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, mulutmu pasti berubah, sikapmu pasti berubah. Semakin hari mati terhadap diri sendiri dan fokusnya kepada Tuhan saja.
Saya berdoa hari ini Tuhan campur tangan secara ilahi dalam kehidupan kita. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan secara ilahi, membuat hati kita yang di dalam itu berubah. Kalau saya ngomong tentang breakthrough dan terobosan, ini bukan berbicara materi. Yang pertama adalah hati kita ini diubah seperti yang Tuhan mau. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Perjalanan kehidupan kita setiap hari akan mengalami ujian hal-hal seperti ini. Ketika melihat kesalahan orang lain, kita cepat bereaksi. Kita ngomong jelek, menghakimi. Justru harusnya kita punya belas kasihan. Ketika melihat teman-teman kita jatuh dalam dosa, kita malah senang sekali kata-katain jadiin gosip. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar bertindak seperti yang Tuhan mau. Biasanya semakin hari Tuhan akan bawa kita semakin diam dalam hadirat-Nya. Lebih banyak nggak ngomong, lebih banyak kita mendengar dan mengkoreksi dalam batin kita. Kalau kita ini didapatin seperti itu di hadapan Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan menyenangkan hatinya. Itu dimulai dari hati kita sendiri. Kalau lihat pasanganmu nggak bertobat, bikin kesalahan, kasar, ngawur hidupnya, punya simpenan dan lain sebagainya. Justru kita harus memperkatakan yang baik, bukan menghakimi. Kamu najis, kamu kotor. Berapa banyak ketika pasangannya punya selingkuhan dan istrinya mulai kata-katain hubungannya nggak tambah baik, hubungannya tambah ruwet, tambah kacau. Dipikir dengan memperkatakan dengan hal yang buruk Tuhan jamah, Tuhan tertarik. Tidak. Kadang kita perlu hanya diam kok, nunggu Tuhan bekerja. Semakin kita banyak diam dalam hadirat-Nya, daging ini semakin mati. Semakin kita nggak mau berdoa, dagingmu semakin nonjol. Semakin kita cari Tuhan sungguh-sungguh dalam kebenaran, semakin kita dibawa dalam proses kematian daging. Setiap hari, pikul salib, sangkal diri, matiin daging, supaya hidup kita didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau, berkenan seperti yang Tuhan inginin. Saya berdoa hari ini Tuhan mau bawa kita memiliki kerendahan hati. Hati kita ini ditaruh seperti hatinya Tuhan sendiri. Baru hidup kita akan diberkati. Baru hidup kita akan menjadi orang yang didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Amin. Penting sekali apa yang saya sampaikan hari ini. Jangan menjadi orang yang munafik, menuduh orang lain, memfitnah orang lain padahal dirinya sendiri bejat. Menghakimi orang lain benar menurut cara pandangnya, tapi diri sendirinya ngawur dan sembrono. Kita kadang putus asa ngeliat pasangan yang gak berubah-berubah. Kita mulai ngomong kotor, nyakitin, melukai. Apakah pasanganmu berubah? Tidak berubah. Justru dalam hal kejadian seperti itu, Tuhan ngajarin kita supaya hidup kita itu benar di hadapan Tuhan, memiliki sikap hati yang benar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tambah hari harusnya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan hidup kita semakin didapatin berbeda. Karena apa? Kita menghidupi nilai kerajaan Allah. Jangan jadi orang itu gampang kepo ngurusin kesalahan orang lain. Kita itu bukan polisinya agama. Jauh lebih baik kalau orang melakukan dosa, kalau bisa kita tegur dengan empat mata, ngomong baik-baik. Kalau kita nggak punya koneksi, ya doain saja, jangan malah digembar-gemborkan. Justru kita menjadi pengantar antara orang berdosa dengan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang pulihkan. Tuhan selalu berurusan dengan hati kita kok. Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang tidak mudah sekali menghakimi orang lain, menilai buruk orang lain dan merasa benarnya sendiri. Semakin kita mengalami Tuhan, semakin kita diubahkan dalam hadirat-Nya, hati kita diubahkan dalam hadirat-Nya. Kita menjadi orang yang diam dan tenang loh, nggak gampang bereaksi. Ketika orang bikin kesalahan bukan kita biarkan, justru kita doakan kok. Kalau bikin pelanggaran, pasanganmu bikin pelanggaran, kamu mulai tegur dan marah-marah, apakah pasanganmu berubah? Tidak berubah, tambah parah. Kelakuannya tambah buruk, kelakuannya tambah jelek. Justru kita dipanggil Tuhan menjadi pengantara antara orang berusaha dengan Tuhan. Kita menjadi alatnya untuk mencapai destinasi Tuhan. Bukan cara kita sendiri, tapi caranya Tuhan. Amin. Nih, yang di dalam hatimu akan menentukan kau seperti apa. Kalau ingin lihat tahu aslimu seperti apa, dengerin aja reaksimu apa. Dengerin aja dia ngomong isinya kan keluar semua. Sampah, penghakiman, atau kebenaran. Kalau ngomongnya sampah, nggak usah didengerin. Ngomongnya menghakimi, nggak usah dengerin. Tapi kalau dengarnya ngomongnya tentang janji Tuhan, bagaimana Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan dan lain sebagainya, itu jauh lebih baik. Buat apa kita dengerin berita yang busuk, berita yang kotor, mencemari manusia roh kita kok. Kalau kita ini berkumpul dengan bertindak semau kita sendiri, seenak kita sendiri, bukan semau Tuhan, kita malah melukai hati Tuhan. Kita harus belajar nih,
Naruh hati, pikiran, perasaan kita ini kepada pusat kehendak Tuhan. Supaya Tuhan yang berdaulat, supaya Tuhan yang berkuasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sendiri, melalui kehidupan kita dan keluarga kita. Orang akan melihat, loh ini berbeda. Oh ternyata apa yang dikerjakan selama ini membuahkan hasil. Betul. Tapi kalau kita ini ngawur, sembarangan, sembrono, seenak menurut kita sendiri, nilai orang menuduh orang, siapa mau dekat dengan kita? Malas. Karena apa? Bukti kelakuan sikap buruk itu masih belum dimatikan. Kalau hari ini kita masih suka ngelihat kejelekan orang lain, menuduh orang lain, dia najis, aku kudus, dia kotor, aku berkenan, dan lain sebagainya, berkata seperti itu, ya kita harus belajar bertobat dalam hadirat Tuhan. Kita izinkan Tuhan berkuasa, menguasai hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita. Semakin hari, semakin kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Semakin hari, semakin kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menaruh hati kita di hadapan Tuhan itu penting sekali. Kan saya percaya, kalau engkau kita kenal Tuhan sungguh-sungguh, hidup benar di hadapan Tuhan, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, tindakanmu berubah, hidupmu pun juga berubah. Makin hari semakin memiliki pengendalian penguasaan diri, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami mantraikan dengan darah Yesus. Terpahat dalam loh batin kami, firman menjadi kehidupan. Tuhan, ajarin bibir kami untuk memperkatakan janji-Mu daripada ngomel, ngeluh, ngerutu, dan ngomong ngaco. Ajarin kami untuk menaruh hati kami pada pusat kehendak-Mu, supaya kami didapatin berkenan seperti yang Kau mau. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, Tuhan pakai mereka, berkati mereka. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan sendiri yang ingin berhasil. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan Tuhan, oleh biru Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, seperti apa yang aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.